hadir di tengah-tengah Engkau kami. Tuhan pengasih penyayang Engkau. Engkau ada di depan Murah hati Tuhan, panjang sabar Tuhan, maka hatiku hancur. kasihanilah aku, tolonglah aku, kasihanilah aku, ampunilah. Aku berseru padamu, ampunilah dosaku. Tuhan, Ya Tuhan, ampuni ampuni salahku Tuhan. Aku tidak dapat membayar hutang dosaku. Ampunilah aku. Sembuhkanlah aku. Akuilah Tuhan saudaraku, bahwa Dia adalah penguasa atas hidupmu. Kami patahkan dan oleh bilur-bilur Yesus menyembuhkan pada malam hari ini. Haleluya! Stroke 8 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. So when we are afraid, we put our trust in God. Jesus loves you and He hears you. Shalom, haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, senang sekali bertemu dengan saudara-saudara semua pada hari ini, tanggal 11 Juni 2020 di KPPI
lain. Saudaraku, pada hari ini tema kita adalah Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak bisu tuli. Nah, saudara, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kesempatan pada malam hari ini. Betapa kami bergembira ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dengan kuasa dari roh-Mu akan membuat kami percaya kepadamu, diselamatkan, dan dilepaskan dari segala yang jahat, dan membuat kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita baca dari Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29. Mari kita baca sama-sama. Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Saudaraku, peristiwa ini setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, lalu dengan 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, Yesus turun dan kembali kepada murid-murid yang lain. Jadi menemui murid-murid yang lain. Saudaraku, dan mereka melihat murid-murid yang lain itu dan beberapa ahli Taurat sedang berdiskusi tentang sesuatu. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua. Mereka begitu amazed, mereka wah, ini Yesus sudah datang, dan bergegas menyambut dia. Semua bergegas menyambut karena rupanya ada permasalahan yang mereka menganggap perlu Yesus menanganinya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang." Saudara bayangkan kondisinya. Kalau roh itu menyerang anak ini, maka dibanting ke tanah, mulutnya berbusa, giginya gemeletak-gemeletuk, dan tubuhnya menjadi kejang. Saudara, pasti sangat mengerikan kalau melihat kondisi ini. "Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat." Saudaraku, rupanya murid Yesus yang ada di bawah, ya 9 orang, pasti lebih dengan murid-murid yang lain, itu tidak dapat mengusir setan itu, saudaraku sekalian. Mari kita lihat ayat 19. Apa jawaban Yesus? Maka kata Yesus kepada mereka, kepada siapa saudara? Pastilah kepada murid-muridnya. Saya kira demikian. "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Saudaraku, di sini Yesus menegur murid-muridnya. Kenapa saudara? Karena bagi Yesus, hal ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh murid-muridnya. Karena Yesus sudah mengajarkan kepada mereka dan sudah memberi contoh bagaimana Yesus dapat menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan murid-murid sudah melihat. Tetapi Yesus menegur sebab Yesus berkata, "Berapa lama lagi aku harus tinggal?" Saudaraku, Yesus itu adalah Allah yang rindu sekali
untuk supaya apa yang dia kerjakan dapat dilakukan oleh murid-muridnya. Itulah kerinduan Yesus, bahwa apa yang dia kerjakan dapat dikerjakan oleh murid-muridnya asal percaya kepada Yesus. Nah, karena itu dia menegur murid-muridnya karena tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Lalu mereka membawanya kepadanya. Nah, akhirnya anak ini dibawa kepada Yesus karena tidak bisa ditangani oleh murid-muridnya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya. Anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Saudaraku, setelah dibawa kepada Yesus, maka roh jahat ini berdemonstrasi, saudara. Karena anak itu digoncang-goncang, dipelantingkan, dibanting ke tanah, terguling-guling, saudara. Dan mulutnya berbusa, saudara. Saudaraku, sangat mengerikan pemandangan seperti ini. Nah, saudaraku, itu yang terjadi. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saudaraku, ayah anak ini memberitahu bahwa hal ini terjadi sejak masa kecilnya. Dan sering roh itu membawa anak ini diseret ke api atau ke air. Maksudnya apa, saudara? Kalau ke air supaya tenggelam, kalau api supaya terbakar. Supaya apa? Supaya anak itu mati. Saudaraku, itu yang terjadi. Karena itu dia berseru. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saudara, dia berkata kalau Tuhan Yesus dapat berbuat sesuatu, tolonglah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, saudara pasti tahu Yesus pasti sanggup melakukan mujizat. Yesus pasti sanggup mengusir setan, saudaraku sekalian. Tapi ayah anak ini bilang, kalau engkau dapat. Karena itu jawab Yesus pada ayat 23, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, apa maksudnya, saudaraku sekalian? Yesus mau berkata bahwa yang penting apakah engkau percaya bahwa saya dapat melakukannya. Sebab Yesus mau berkata, aku dapat melakukannya. Tetapi engkau percayakah bahwa aku dapat melakukannya? Kira-kira demikian, saudara. Saudaraku, pasti saudara juga saat ini percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat, amin. Pasti Yesus dapat membangkitkan orang mati, Yesus dapat menyembuhkan orang sakit, Yesus dapat menghentikan badai, Yesus dapat memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Pasti saudara percaya. Nah, Yesus dapat melakukan. Tapi dari sisi kita, apakah kita percaya itu terjadi bagi kita? Karena itu Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus sanggup melakukan mujizat. Tetapi perkaranya, percayakah kita bahwa Yesus sanggup melakukannya bagi kita? Amin, saudaraku sekalian. Itu yang harus ada. Dan itulah yang ditekankan Yesus kepada ayah anak ini. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya pada Yesus. Nah, saudaraku, respon dari ayah anak ini baik, saudaraku sekalian. Sebab dia berkata begini. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Apa maksud saudara? Aku percaya. Dia tadinya tidak percaya, tapi sekarang dia memutuskan, aku percaya. Saudaraku, dia percaya bahwa Yesus sanggup menolong anaknya. Saudaraku, saudara dapat bayangkan, anak terguling-guling, anak dibanting-banting oleh setan ini. Anaknya berbusa mulutnya, saudaraku sekalian. Pastilah keadaannya mengerikan, kejang-kejang. Dan saudaraku, sekarang dia mengambil keputusan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini, supaya aku sekarang percaya kepadamu. Saudaraku, satu sikap
putusan yang baik untuk percaya pada Yesus diambil oleh siapa, saudara? Ayah anak ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, karena gaduh seperti itu, saudara, maka makin banyak orang berkerumun. Firman Tuhan berkata, ia menegur roh jahat itu dengan keras, bukan dengan pelan-pelan, saudaraku. Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Saudaraku, satu perintah berasal dari Yesus, keluar dari mulut Yesus, memerintahkan untuk roh yang menyebabkan anak ini menjadi bisu dan tuli. Saudara bayangkan, anak ini menjadi bisu dan tuli karena roh jahat ini. Saudaraku, dan roh ini diusir oleh Yesus. Dan jangan memasukinya lagi, Yesus berkata. Ayat 26, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak, menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Saudara, dia keluar sambil digoncang-goncang dengan hebat, saudaraku sekalian. Saudaraku, anak itu digoncang dengan hebat. Dan anak itu kelihatannya seperti orang mati. Saudaraku, sehingga banyak orang berkata, he is dead. Dia sudah mati, karena kelihatannya sudah mati, saudaraku sekalian. Tapi apakah mati? Tidak, saudara. Ayat 27. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Saudaraku, akhirnya anak ini sembuh, saudaraku. Saya percaya dia sembuh juga. Dia terlepas dari roh jahat ini. Dan dia bisa, saya percaya dia bisa berbicara, dia bisa mendengar, saudaraku sekalian. Dan itu luar biasa sekali. Ini mujizat yang luar biasa. Nah, saudaraku, ketika Yesus di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah murid-muridnya, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Saudara-saudara, kalau kita baca, saudaraku sekalian, Yesus menjawab pada Matius 17 yang paralel dengan ini, ayat 20, Yesus itu bilang begini, kenapa nggak bisa diusir? Kenapa kami tidak bisa usir itu? Maka Yesus jawab begini, karena kamu kurang percaya. Jadi muridnya diajarkan untuk percaya, karena Yesus betul-betul memang rindu murid-muridnya percaya. Dan kalau muridnya percaya, maka murid-muridnya dapat melakukan apa yang Yesus lakukan, bukan karena kehebatan murid itu, tetapi karena kuasa Tuhan yang menyertai murid. Asal percaya. Karena itu Yesus bilang pada Matius 17 ayat, Ia berkata kepada mereka, saudara bisa buka Matius 17 ayat 20, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kecil sekali saudara, biji sesawi. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kecil saudara. Saya pernah lihat biji sesawi, kecil sekali saudara. Kamu dapat berkata pada gunung itu, gunung ini, pindah ke tempat ini, ke sana. Dan gunung itu akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk sungguh-sungguh percaya. Karena persoalannya bukan Yesus tidak sanggup melakukannya. Tapi apakah kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukannya untuk kita? Apakah kita percaya bahwa Yesus sanggup melepaskan kita dari dosa? Apakah kita percaya bahwa Yesus sanggup melepaskan kita dari masalah? Apakah kita percaya bahwa Yesus sanggup melepaskan kita dari ketakutan kita? Apakah kita percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kita? Apakah kita percaya bahwa Yesus dapat mengubah keluarga kita, saudaraku sekalian? Apakah kita percaya bahwa Yesus dapat mengubah situasi di rumah kita, saudaraku? Apakah kita percaya Yesus sanggup melakukan segala perkara? Amin, saudara. Tapi kita harus percaya, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku sekalian, mari kita pada malam hari ini
apapun persoalan saudara-saudaraku, marilah kita percaya kepada Yesus. Sebab kalau kita percaya pada Yesus, Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Saudaraku, murid-murid sahabat tegur karena tidak dapat menyelesaikan hal ini, karena mereka kurang percaya. Tapi Yesus mengajarkan untuk murid-muridnya percaya. Saudaraku, maukah kita percaya, saudaraku sekalian, kepada Tuhan Yesus? Maukah kita percaya bahwa Dia adalah Anak Allah yang turun dari surga hanya karena mengasihi kita, hanya karena cintanya kepada kita. Dia turun dari surga yang mulia. Dia disembah para malaikat. Saudaraku, Anak Allah itu turun dari surga. Dia disembah para malaikat, tapi mau memilih untuk turun menjadi sama sebagai manusia, sama seperti kita. Bahkan Dia lahir dari seorang perawan Maria. Dan Dia hidup sebagai seorang anak tukang kayu yang biasa untuk bekerja dan berpeluh berkeringat untuk membantu orang tuanya. Biasa menderita, biasa memperoleh segala sesuatu dengan bekerja, saudaraku. Seperti manusia biasa. Padahal Dia adalah Allah yang maha besar. Tapi Dia mau melakukan itu untuk apa, saudaraku? Untuk supaya Dia dapat menebus saudara dan saya, dan mengajarkan kepada kita percaya kepadanya. Sehingga akhirnya Dia naik ke kayu salib. Dia memilih, saudaraku sekalian, untuk naik ke kayu salib. Bukannya Dia tidak bisa menolak, saudara. Ketika orang-orang pada malam hari Dia mau ditangkap, ketika orang-orang itu mencari Yesus, ketika Dia berkata, akulah Dia, orang-orang yang mau menangkapnya semuanya rebah, saudaraku sekalian. Tetapi Dia memilih untuk Dia menderita untuk menebus dosa saudara dan saya. Maukah saudara percaya kepadanya? Oh, mungkin saudara bilang, saya sudah banyak berbuat baik. Saudaraku, saya mau beritahu pada saudara, perbuatan baik kita nggak cukup untuk menebus dosa-dosa kita. Nggak cukup, saudaraku sekalian. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya 64 ayat 6, itu berkata bahwa kesalehan kami seperti kain kotor. Saudaraku sekalian, kesalehan kita seperti kain kotor, saudaraku sekalian. Dan kita juga tahu, saudaraku, kita adalah orang yang berdosa. Dan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa dalam Roma 6 ayat 23 adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Maukah saudaraku percaya kepadanya? Saudaraku, maukah percaya kepadanya? Segala perbuatan baik kita tidak cukup untuk menebus kita. Tetapi darah Yesus yang tercurah di kayu salib, itu yang sanggup menebus dosa-dosa saudara dan dosa-dosa saya. Saudaraku, mari saudara, kalau saudara mau percaya pada Yesus pada malam hari ini, mari datang kepadanya. Kita akan berdoa. Berdoa untuk saudara, siapapun saudara. Tapi biar pada malam hari ini percaya kepada. Ketika saudara mendengar ini, saudara percaya kepadanya dan mau untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati saudara. Maukah saudara? Kalau saudara mau, mari saudara, dimanapun saudara berada, kita berdoa bersama-sama untuk menerima Yesus dalam hati kita dan minta ampun atas segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ikuti doa saya, saudara. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Ampunilah dosa-dosa saya.
masuklah ke dalam hati saya. Dan mulai malam hari ini, Engkau menjadi Tuhan dan Raja bagi saya, seumur hidup saya, sampai selama-lamanya. Amin. Amin, saudaraku sekalian. Saudara, kalau saudara percaya pada Yesus, saudaraku sekalian, terjadi satu mujizat yang terbesar, lebih dari mujizat kesembuhan fisik saudara. Lebih dari itu, yaitu mujizat terbesar, saudara dipindahkan dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Saudara diselamatkan, saudara masuk dalam kerajaan Allah. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12, firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12 itu berkata, barang siapa percaya dan menerimanya, saudaraku sekalian, akan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, kalau kita ke surga, kita akan ketemu dengan Tuhan kita dan kita panggil dia Bapa kita, saudaraku. Kita bukan hanya sekedar, saudaraku, tamu asing di surga sana, tapi kita anak-anak Allah. Karena itu saudaraku sekalian, selamat datang dalam kerajaan Allah, dan selamat datang dan engkau menjadi anak-anak Allah yang ditebus oleh Yesus Kristus. Dan saudaraku, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang percaya pada Yesus, saudara, kalau engkau sakit, apapun sakit saudara, lihat firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kalau saudara sekarang sakit dan saudara sekarang mengalami problem, percaya Yesus sanggup untuk menyembuhkan engkau atau menyelesaikan problemmu, saudara. Karena Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. All things are possible to him who believes. Saudaraku, karena itu saudara, bagi saudara yang sakit, saudara lihat bagaimana orang yang bisu tuli seperti ini pun, yang sejak dari kecilnya dia betul-betul dihajar terus oleh kuasa kegelapan itu, dapat, saudaraku sekalian, diselamatkan oleh Yesus. Yesus cukup hanya memerintahkan dengan suaranya yang keras, dan keluarlah setan itu, saudara. Dan Yesus pun sanggup menyembuhkan saudara. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Percayalah saudara, apapun penyakit saudara, apapun itu, mungkin yang tidak ada obatnya atau sudah terlambat secara medis, saudaraku sekalian, percaya kepada Yesus. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara-saudara yang harus percaya. Yang diperlukan adalah percaya, iman saudara. Saudara tidak memerlukan uang untuk hal ini. Saudara tidak memerlukan segala status untuk hal ini. Siapa pun saudara, baik saudara laki, perempuan, tua, muda, siapa saja, asal percaya. Dan bukan saya yang menyembuhkan saudara, tetapi Yesus yang menyembuhkan saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Karena Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, saudaraku, gunung saja bisa pindah. Yesus yang berkata, bukan saya. Karena itu, Yesus memberikan kepada kita satu kesempatan untuk percaya penuh, sehingga akhirnya kita menerima mujizat kesembuhan, saudaraku. Atau kalau saudara mengalami masalah, saudara dilepaskan. Ada jalan keluar, ada pengharapan, ada satu sukacita, ada satu gembira, dan saudara dilepaskan dari ikatan-ikatan frustrasi dan putus asa, saudaraku. Mari saudaraku sekalian, kalau saudara mau didoakan untuk kesembuhan saudara, saudara, apapun sakit saudara, percaya Tuhan dapat sembuhkan pada saat ini, sesuai dengan firman Tuhan. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Saya adalah sama seperti saudara. Kita sama-sama anak-anak Allah. Kita sama, saudaraku sekalian. Yang menyembuhkan saudara adalah iman saudara. Mari saudara, tumpangkan tangan di tempat di mana saudara sakit. Kalau saudara sakit COVID-19, saudara tumpangkan tangan di dada saudara. Atau saudara sakit jantung, atau paru-paru, atau TBC, saudara tumpangkan tangan pada dada saudara. Kalau saudara sakit pada kepala saudara, saraf-saraf saudara terganggu, saudaraku sekalian, saudara tumpangkan tangan pada kepala saudara, atau saraf saudara terjepit, saudaraku, tumpangkan tangan pada tempat di mana terjepit. Kalau kaki saudara yang sakit, saudara
tumpangkan tangan pada tempat yang sakit. Tangan saudara sakit, saudara tumpangkan tangan pada tempat yang sakit. Percaya saudaraku, Yesus dapat menyembuhkannya. Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. All things are possible to him who believes. Saudara, kita sekarang berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Pada saat ini kami tumpangkan tangan dan percaya segala sakit penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan percaya bahwa Tuhan menyembuhkan kami. Dan kami bersyukur merasakan kesembuhan itu mengalir pada tubuh kami. Kami juga yang berdoa bagi keluarga kami dan orang tua kami yang sakit atau anak kami. Kami juga percaya kesembuhan mengalir kepada keluarga kami atau saudara atau orang yang kami kasih, yang kami doakan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi orang yang mengalami permasalahan. Tuhan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Bersyukur. Kalau saudara sudah merasakan kesembuhan, itu adalah mujizat saudara. Mujizat dari Tuhan. Karena siapa yang percaya menerima mujizat. Nah saudaraku, bagi saudara yang sudah disembuhkan, saudara bisa bersuka cita dan menyaksikan pada orang lain, mungkin pada keluargamu di rumah, atau pada orang-orang di sekeliling saudara. Dan bagi saudara yang sudah sembuh, dan yang juga mau menjadi berkat bagi orang lain, saudara bisa beritahukan kepada call center atau nomor yang ada pada layar saudara, atau tertulis pada media itu, nomor-nomor yang bisa saudara hubungi untuk saudara memberitahukan kesembuhan yang saudara alami. Saudaraku, baik dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, saudara bisa menghubunginya. You can contact us. Nah, saudaraku sekalian, juga bagi saudara-saudara yang mau didoakan lebih lanjut, atau saudara merasa kesembuhan saudara belum full atau belum terrealisasi dengan penuh, saudara kontak call center itu, hubungi supaya didoakan oleh pendoa yang ada dengan sukacita akan mendoakan saudara. Atau kalau saudara mau ada yang mau dikonseling, atau saudara mau lebih lanjut mengetahui tentang firman Tuhan, saudara bisa hubungi call center, contact center yang ada. Saudaraku, kita akan mengakhiri acara pada saat ini. Dan dalam kondisi sekarang yang masih dalam kondisi pandemi seperti saat ini, saudaraku, tetaplah ikuti aturan pemerintah kita. Dan saudaraku, stay at home. Kalau memang saudaraku memang harus keluar, jangan lupa untuk tetap memakai masker dan juga menjaga jarak dengan orang lain, dan senantiasa juga mencuci tangan kita sering-sering saudaraku, dan senantiasa memelihara kesehatan kita. Tuhan memberkati saudara semua. Sampai jumpa lagi pada acara KPP online yang akan datang.